Shalom saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita boleh berkumpul di minggu pertama bulan terakhir tahun yang baru. Anugerah Tuhan selalu cukup untuk kita. Kita juga memasuki minggu Advent. Kita menantikan kedatangan Kristus, bukan yang pertama tapi kedatangan Kristus yang kedua. Dalam serial Advent ini kita akan belajar 4 sebutan yang ditujukan kepada Yesus Kristus sesuai dengan Yesaya pasal 9 ayat 5. Hari ini kita akan belajar nama pertama yaitu Bapa yang kekal. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau Bapa terlebih dahulu mengasihi kami dengan mengutus putramu yang tunggal Yesus Kristus lahir menjadi juru selamat kami. Dan melalui karya Roh Kudus kami dilahir barukan sehingga boleh menjadi anak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya Allah Tritunggal dalam keselamatan di dalam diri kami. Dan pada saat ini ketika kami membuka firman-Mu, kami minta Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Supaya kami sungguh mengerti firman Tuhan dan kami menerapkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Yesaya pasal ke-9. Yesaya pasal ke-9, saya akan bacakan untuk saudara sekalian ayat ke-5. Yesaya pasal ke-9 ayat ke-5, demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 9 ayat ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, istilah Bapa yang kekal berasal dari satu kata majemuk bahasa Ibrani yang sederhana yang dibaca Aviad. Kata ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah Avi. Sebagai informasi, bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Jadi itu bacanya Avi yang artinya Bapa. Yang kedua adalah Ad. Saudara, dari kata yang sederhana ini terungkap identitas dan Yesus sebagai satu pribadi yang istimewa karena Yesus adalah satu-satunya pribadi yang memiliki duinatur. Duinatur berarti Yesus adalah Allah yang sempurna dan secara simultan bersamaan dia adalah manusia yang sempurna. Yesus bukan 50% Allah, 50% manusia bercampur menjadi satu. Yesus juga bukan bergiliran menjadi Allah dan menjadi manusia. Yesus bukan saat dia menjadi Allah tidak menjadi manusia, saat menjadi manusia tidak menjadi Allah. Bukan demikian. Jadi Yesus memiliki duinatur, artinya pada waktu bersamaan Yesus adalah pribadi satu-satunya di dalam dunia ini yang memiliki Allah secara sempurna dan manusia secara sempurna. Bagaimana kita bisa mengetahui duinatur dari Yesus Kristus? Melalui 2 kata yang kita baca pada hari ini, yaitu Avi dan Ad. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah Ad, kekal. Konsep orang Yahudi, sesuatu yang kekal harus memiliki 3 ciri. Yang pertama, dia harus melampaui waktu atau timeless. Dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Dia selamanya adalah saat ini. Yang kedua, dia melampaui ruang. Dia selamanya berada di sini. Jadi kekal artinya selamanya di sini dan selamanya saat ini. Forever here and forever now. Kemudian ciri ketiga adalah non-material, melampaui materi, tidak dibatasi oleh materi. Sebagai perbandingan, saudara melihat satu mimbar yang besar di depan sini. Ini ada awal dan ada akhir, jadi ini tidak kekal. Saudara lihat saya manusia, saya punya awal dan roh saya tidak punya akhir, saya tetap tidak kekal, saudara sekalian.
Hanya Allah yang adalah tidak berawal dan tidak berakhir, tidak bermateri, dia adalah kekal. Oleh sebab itu dalam konsep bangsa Yahudi hanya ada satu pribadi yang kekal, yaitu Allah. Jadi kekal itu artinya Allah. Beberapa ayat Alkitab membuktikan hal ini. Keluaran pasal 15 ayat 18. Allah memerintah secara kekal dan selama-lamanya. Mazmur 111 ayat 3. Keadilan Allah tetap kekal untuk selama-lamanya. Kemudian pasal 57. Yesaya pasal 57 ayat 15. Allah bersemayam dan bertahta di sorga selama-lamanya. Jadi hanya Allah yang kekal, yang lain adalah ciptaan yang fana, yang sementara tidak kekal. Yang menarik saudara sekalian, dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 yang kita bacakan tadi, atribut kekal ini ditujukan kepada Yesus Kristus. Karena itu Yesus Kristus adalah Allah. Yesus adalah Allah karena hanya Allah yang kekal. Karena Yesus dikatakan kekal, maka dia adalah Allah. Saya kasih analogi. Di dalam lapangan sepak bola ada banyak orang. Tapi cuma satu orang di dalam lapangan sepak bola yang boleh bawa peluit. Ya, kalau pemain nggak boleh bawa peluit. Kalau 22 pemain bawa peluit, ribut pertandingan. Cuma satu, yaitu wasit yang boleh bawa peluit. Jadi kalau orang mengatakan saya ada di dalam lapangan sepak bola dan saya bawa peluit, maka pasti dia adalah wasit, saudara sekalian. Demikian juga ketika atribut ini ditujukan kepada Yesus. Yesus adalah kekal, maka Yesus adalah Allah. Namun saudara sekalian, manusia tidak bisa melihat Allah. Karena salah satu ciri Allah, ciri kekal adalah non-materi, tidak punya materi. Karena itu supaya manusia bisa lebih dalam mengenal Allah dan bisa melihat Allah, Allah mengambil rupa seorang manusia. Saudara, Allah Maha Kuasa kalau dia mau ambil rupa seorang manusia, dia bisa. Alkitab juga menceritakan dalam berbagai macam event, Allah izinkan malaikat mengambil rupa seorang manusia. Contoh, ketika malaikat memberitakan kelahiran Yesus kepada para gembala, ada malaikat yang kelihatan seperti manusia. Ketika malaikat namanya Gabriel memberitakan kelahiran Yesus kepada Maria, ada manusia yang namanya Gabriel, tapi dia malaikat. Jadi Allah menjelma menjadi manusia, mengambil rupa tubuh manusia itu mungkin. Tapi manusia mau jadi Allah, jangan coba-coba. Enggak mungkin, saudara sekalian. Jadi siapakah Allah yang mengambil rupa seorang manusia? Dia adalah Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 18 berkata, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Karena Allah kekal dan Allah tidak kelihatan. Namun Anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Allah Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus Kristuslah yang menyatakan Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah Allah yang mengambil rupa wujud seorang manusia. Dan melihat Yesus sama seperti melihat Allah. Dan itulah yang kita kenal sebagai inkarnasi. Kalam, firman menjadi manusia. Allah mengambil rupa seorang manusia dan tinggal di tengah manusia. Nah saudara sekalian, dalam proses inkarnasi ini, Yesus bisa memilih. Dia memilih sosok jadi apa. Ya, jadi dalam bulan ini kita akan mempelajari. Yesus hari ini mengambil sosok seorang bapa. Nanti kita pelajari Yesus mengambil sosok sebagai seorang penasehat. Nanti Yesus sebagai sosok, sebagai raja. Jadi hari ini kita belajar, Yesus kalau dia mau ambil rupa seorang manusia, dia ambil sosok, model, wujud sebagai apa? Yesus mengambil wujud sebagai seorang bapa. Dalam bahasa Ibrani, seorang avi. Jadi saudara, Yesus punya banyak pilihan, tapi dia pilih menjadi bapa. Mengapa dia pilih menjadi bapa? Mari kita pelajari makna kedua, yaitu Bapa. Saudara, apa artinya Bapa? Bapa dalam bahasa Ibrani avi, menunjukkan satu relasi kemanusiaan antara ayah dan anak. Artinya
hanya ayah yang menjadi ayah kandung dari anak yang berhak dipanggil sebagai Abi. Contohnya di dalam Kejadian pasal 22 ayat 7. Waktu itu Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria untuk dipersembahkan kepada Allah. Dalam perjalanan Ishak memanggil Abraham Abi, artinya Bapakku. Lalu Abraham menjawab kepada Ishak, jawabnya apa? Beni. Ben itu anak, I itu ku, putraku, ya putraku. Jadi Ishak memanggil Abraham Avi, Abraham menjawab Ishak Beni. Dan itulah arti dari Avi. Saudara, dalam kehidupan nyata kita, setiap keluarga punya budaya, termasuk budaya memanggil ayah kita. Saya tidak tahu, saudara memanggil ayah itu panggil apa? Ya, ada yang panggil daddy, ya, ada yang panggil papi, ada yang panggil apa lagi? Papa, ya, ada yang panggil lagi ayah, tapi enggak ada yang panggil oi, gitu ya, enggak ada, saudara sekalian, itu namanya kurang ajar. Saudara, saya tidak tahu saudara panggil apa, tapi keluarga saya punya budaya yang unik. Saudara, papa saya orang Hokkien, maka anak-anak semua disuruh panggil dia Aceh. Kalau saudara orang Hokkien tahu Aceh itu artinya paman, ya, saya nggak tahu, susu, ya, Aceh. Mama saya orang Ke, maka semua orang disuruh panggil mama saya, semua anaknya dipanggil mama Ame. Nah, itu bahasa Ke, saudara, Ame, ya, Aceh dan Ame. Saudara tahu keluarga saya kecil, cuma 11 bersaudara. Nah, uniknya saudara sekalian, di antara 11 bersaudara kami, panggilan Aceh kepada papa, Ame kepada mama hanya sampai kepada yang ke-10. Saya anak ke-11. Saya punya panggilan khusus untuk papa dan mama saya. Panggil papa, panggilnya papa. Ya, panggil mama, panggilnya mama. Jadi kalau saya ngobrol sama Koko dan ngobrol sama Cici, dia akan ngomong papamu dan mamamu, saudara sekalian, ya. Nah, ini keluarga saya, unik kan? Nah, satu kali saya ngobrol sama cici saya di depan umum. Saya pulang, cici saya ngomong, tolong ya pulang beritahu papamu, katanya, saudara sekalian. Tolong pulang beritahu papamu. Orang yang dengar bingung. Bukankah kalian ini kakak beradik, kenapa bilang papamu, saudara sekalian, ya? Nah, saudara, jawabannya complicated, susah dijelaskan. Jadi saudara sekalian, saya memanggil ayah kandung saya papa. Koko, cici saya memanggil ayah kandung Aceh, saudara sekalian. Orang Ibrani, orang Yahudi memanggil ayah kandung Avi. Jadi ketika Yesus lahir di dalam dunia ini, dia diperkenalkan sebagai Avi, sebagai seorang bapa. Namun di sini kita harus hati-hati karena kita harus membedakan sebutan Yesus sebagai Avi itu berbeda dengan Allah Bapa sebagai pribadi pertama dalam Allah Tritunggal. Di sini Yesus memang dipanggil sebagai Avi, yaitu Bapa, tapi dia bukan Allah Bapa. Yesus tetap adalah pribadi yang kedua. Hanya waktu dia berinkarnasi, dia memilih mengambil figur model sebagai Avi atau seorang Bapa. Jadi Yesus tetap adalah pribadi yang kedua, meskipun panggilannya adalah Bapa yang kekal. Jadi dia bukan Allah Bapa, karena Allah Bapa adalah pribadi yang pertama. Nah, kembali kepada konteks bangsa Yahudi. Ketika berbicara tentang Avi, apa artinya? Avi itu memiliki dua peran utama. Peran pertama, Avi adalah alat yang Tuhan pakai, pribadi yang Tuhan pakai untuk menurunkan berkat-Nya. Jadi dalam konsep orang Yahudi, Allah yang memberkati umatnya. Tapi Allah tidak langsung memberkati umatnya. Tapi Allah selalu memberkati umatnya lewat seorang Bapa, seorang Avi. Jadi Allah menurunkan berkatnya melalui ayah. Kisah yang terkenal di dalam Alkitab adalah kisah Yakub meminta Ishak memberkatinya. Meskipun dengan cara yang licik, dengan penipuan. Akhirnya Yakub berhasil diberkati sebagai anak sulung. Ini membuktikan bahwa Avi pada waktu itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan. Dia adalah orang yang diberikan otoritas Allah oleh Allah untuk menurunkan berkat kepada anak cucunya. Jadi akhirnya dengan segala macam cara penipuan, Yakub berhasil mendapatkan berkat melalui siapa? Melalui Avinya, yaitu Ishak. Dan kisah ini berlanjut sebelum meninggal. Yakub memanggil semua anaknya, berkumpul di samping ranjangnya, dan sebagai Avi, Yakub memberkati anak-anaknya.
Jadi saudara sekalian, ketika bangsa Israel membaca Yesus adalah Avi Ad, Bapa yang kekal, maka yang pertama mereka tahu Yesus adalah Tuhan. Yang kedua yang mereka tahu bahwa Yesus adalah sumber berkat. Karena itu Natal adalah peristiwa yang sangat menentukan dalam perjalanan secara umat manusia. Saya mengatakan bahwa saudara sekalian, kedatangan Yesus sebagai Avi adalah seperti pedang bermata dua. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima berkat berupa hidup yang kekal. Sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tetap berada di bawah hukuman sehingga pada waktunya akan menerima hukuman yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 berkata, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga memberikan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya, barang siapa menolak dia, tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia akan tetap di bawah hukuman dan akan menerima hukuman yang kekal karena tidak mendapatkan pengampunan. Karena itu saudara sekalian, kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini adalah ibarat pedang bermata dua. Di satu pihak memutuskan hubungan kita dengan si jahat dan memberikan kita kekuatan menjadi anak Allah. Dan di pihak lain akan memutuskan kesempatan bagi orang untuk menerima hidup yang kekal dan akan mati kekal di dalam dosa untuk selama-lamanya. Barang siapa percaya akan mendapat hidup yang kekal. Karena itu saudara, hari ini hari Minggu Advent pertama. Advent dalam bahasa asli berarti kedatangan Yesus Kristus. Di masa Advent ini kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Kita bukan menantikan Natal pertama karena Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ketika kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, apa yang harus kita perbuat? Di masa Advent ini minimal ada beberapa hal yang dapat kita perbuat. Sesuai dengan tema kita, Yesus adalah Bapa yang kekal. Yang pertama, biarlah kita membuka hati menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kalau di antara saudara yang duduk di dalam ruangan ini, ada yang masih mengeraskan hati, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah kebenaran Yesus adalah Bapa yang kekal, yang menentukan orang hidup kekal atau mati kekal. Biarlah saudara membuka hati saat ini, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dia mau mengampuni dosamu dan memberikan kamu hidup yang kekal. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, biarlah kita juga terus menantikan Kristus, bersandar kepada Kristus, mengutamakan Kristus, dan mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Yesus adalah sumber berkat, maka tidak ada salahnya kita memohon Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah setiap saat ketika kita bangun pagi, kita berdoa, Tuhan Yesus, berkatilah aku sepanjang hari ini. Ketika kita pergi bekerja, Tuhan Yesus, berkatilah pekerjaanku hari ini. Ketika kita sedang bekerja, Tuhan Yesus, berkatilah aku. Ketika kita sedang mengalami pergumulan masalah dan pergumulan dan kesusahan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus, berkatilah saya. Jadi Yesus sebagai Bapa, sumber berkat. Kita hadirkan Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat, kita mohon kepada Tuhan. Jadi tidak salah kita meminta Yesus memberkati kita karena dia adalah Avi yang kekal, sumber berkat kita. Justru, kalau kita tidak berdoa memohon Yesus memberkati kita, kita sedang salah. Karena dia sumber berkat kita. Nah, salahnya saudara sekalian, pada kenyataannya banyak orang Kristen tidak meminta Yesus memberkati, tapi meminta pihak lain. Ya, ada yang pergi ke orang pinter, cari jimat ini, cari jimat itu untuk memberkati dia. Saudara, ini salah besar. Karena Yesus sebagai Avi yang kekal, dia adalah sumber berkat kita. Dan kita tidak hanya menjadi penyalur berkat.
ya menjadi pemohon berkat, tapi kita juga jangan lalai menjadi penyalur berkat. Jadi masa penantian ini kita tidak hanya memohon berkat, tapi setelah kita mendapat berkat, kita menjadi penyalur berkat kepada orang-orang sekitar. Kalau saudara jarang berbuat baik, minimal 1 bulan ini, masa penantian ini, belajarlah berbuat baik. Dengan beberapa saran seperti saya sampaikan, mungkin berupa satu senyuman. Kalau saudara orang yang tidak pernah senyum, saudara sekali senyum, saudara akan membuat dunia runtuh, saudara sekalian. Ya. Atau menggunakan kata-kata yang membangun dengan sikap yang simpatik, pemberian yang menyenangkan, pertolongan yang meringankan. Nah saudara sekalian, bila kita bangun pagi dan kita mulai hari kita berpikir, Tuhan berkati saya. Dan kita berdoa, Tuhan jadikan aku saluran berkat. Siapa yang saya bisa tolong? Siapa yang bisa saya ulurkan tangan untuk meringankan bebannya? Kepada siapa yang saya jarang senyum, saya ingin senyum kepada dia. Kepada siapa yang saya suka mengucapkan kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat yang menjatuhkan, saya mau berubah dan menjadi orang-orang yang menggunakan kata-kata untuk membangun sesama. Itu mengisi masa Advent, mengakui Yesus sebagai sumber berkat, kita sudah menerima berkat dan kita ingin menyalurkan berkat. Yang kedua saudara sekalian, Avi tidak hanya merujuk kepada sumber berkat, tapi dalam bangsa Yahudi, Avi itu menunjukkan kepemimpinan sebagai kepala keluarga. Dalam budaya Yahudi bersifat paternalistik. Artinya semua berkat, semua keturunan itu diatur berdasarkan nama seorang ayah, papa. Jadi kehadiran papa di dalam keluarga sangat penting. Maka dalam bangsa Yahudi, ya, kalau ada satu keluarga, maka kalau papanya meninggal, maka pamannya itu harus mengganti posisinya sebagai papa. Nah, kalau semua paman meninggal, maka harus cari satu saudara paling dekat untuk menjadi kepala keluarga. Jadi di dalam keluarga bangsa Yahudi tidak boleh tidak ada Avi, tidak boleh tidak ada papa, karena papa adalah sosok pemimpin. Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab, ketika pemimpin mengatakan jalan, ya jalan, berhenti ya berhenti, saudara sekalian. Oleh sebab itu kehadiran Yesus sebagai Avi bagi bangsa Israel dalam konteks pada waktu itu sangat penting. Karena saat itu Israel sedang hidup di dalam penderitaan. Mereka dalam penderitaan yang besar. Ya, catatan sejarah mengatakan bahwa secara rohani mereka itu sudah ditinggal oleh Tuhan selama 400 tahun. Itu yang disebut dengan masa senyap. Allah selama 400 tahun tidak berbicara kepada bangsa Israel. Selama 400 tahun orang Israel berdoa kepada Allah, membakar persembahan kepada Allah. Sepertinya tidak diterima oleh Tuhan. Jadi mereka secara rohani kering kerontang. Yang kedua, mereka secara politik mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka dikatakan seperti piala bergilir. Dari satu kerajaan dijajah oleh kerajaan yang lain. Dan terakhir mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Dan secara ekonomi mereka miskin dan menderita. Mereka merasa Allah sudah melupakan mereka. Lebih tepatnya lagi saudara sekalian, mereka merasa Allah sudah membuang mereka. Dan Allah sedang menghukum mereka. Nah saudara sekalian, ketika sampai di sini saya sering merasakan, kadang-kadang ada jemaat yang merasakan hal seperti persis Israel. Allah sedang menghukum saya. Allah sedang meninggalkan saya. Kenapa hidup saya begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan. Saudara sekalian, Israel pada waktu itu seperti satu keluarga, tidak punya Avi, tidak punya kepala. Saudara, berkhotbah sampai di sini saya teringat satu peristiwa ketika saya melayani di satu kota. Waktu itu ada satu keluarga, papa mama punya anak banyak, tapi kalah sama keluarga kami. Ya, keluarganya anaknya cuma 7. Ketika disusun bisa nyanyi do re mi fa sol la si, karena satu tahun. Ya, suaminya bekerja, istri tidak bekerja. Anak paling kecil umur 1 tahun lewat sedikit. Tiba-tiba sang ayah meninggal. Dan malam ketika dia meninggal saya masih ingat hujan turun lebat sekali.
Sehingga kami ke rumah sakit membantu memulangkan jenazahnya, menggunakan ambulans. Sampai di rumah tidak ada peti mati, kami modifikasi mobil gereja, pergi ke tempat peti mati, beli satu peti mati. Kami bawa pulang, mereka sangat miskin, rumahnya di depan kosong, cuma ada peti mati dan mayatnya. Besoknya ketika kebaktian penutupan peti, saudara sekalian, anaknya itu berjejer di sana. Kami merasa sangat kasihan. Kenapa? Karena kehilangan kepala keluarga, kehilangan pemimpin. Yang lebih membuat kami sedih adalah anaknya yang paling kecil, umur 1 tahun lewat sedikit, belum tahu apa-apa, cuma bawa satu bungkus snack, jalan-jalan saudara sekalian. Kita sebagian lagi menangis, dia jalan-jalan, mau marah nggak bisa ya, karena dia nggak mengerti. Dan satu adegan yang saya ingat selalu, yaitu ketika dia berjalan mendekati peti mati papanya, dan peti mati papanya pas sampai di sini, dan dia melihat ke dalam saudara sekalian, seolah-olah dia memanggil papanya. Mungkin dia tanya papanya mau makan atau tidak. Saudara, satu kejadian yang begitu menyedihkan, kehilangan ayah, kehilangan pemimpin, kehilangan sumber kehidupan, kehilangan segala-galanya. Saudara, itu menyedihkan, sehingga hari itu banyak sekali orang menangis. Ya, bukan karena kehilangan orang yang meninggal, tapi menangis melihat betapa tragisnya kehidupan keluarga itu. Saudara sekalian, seperti itulah Israel pada waktu itu. Lebih tragis karena mereka dijajah, ditindas oleh bangsa asing, dan mereka diolok-olok karena mereka sudah dihukum dan ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi pada waktu Yesus lahir, dan sebelum Yesus lahir, ada seorang pembuka jalan namanya Yohanes Pembaptis. Maka pada waktu itu adalah masa yang begitu sukacita bagi bangsa Israel. Karena Allah kembali hadir, dan Allah kembali peduli, dan Allah mau memberkati bangsa Israel. Saudara, berita itulah yang kita tangkap pada hari ini. Relevan dengan kehidupan kita. Karena kita tahu hidup kita sekarang semakin hari pergumulan semakin berat. Secara ekonomi, penyakit, keuangan, pekerjaan, masalah keluarga, relasi, berbagai macam kesulitan sedang kita hadapi. Mungkin di antara saudara sekalian ada yang sedang bergumul, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah relasi, masalah kehilangan, masalah hati, depresi, tantangan, stres yang begitu berat. Saudara mungkin bertanya, di manakah Allah? Bagaimana Allah menolong saya? Firman Tuhan hari ini berkata, Yesus adalah Avi yang kekal. Dia adalah Allah. Dia tidak hanya Allah, tapi dia adalah Bapa kita. Dia Bapa yang peduli kepada kita. Bersandarlah kepada dia, berserulah kepada dia. Dia pasti menyertai kita. Saudara sekalian, kehadiran Yesus di dalam keluarga kita, kehadiran Yesus di dalam kehidupan pribadi kita, tidak mengubah situasi di sekitar. Masalah tetap sama, penderitaan tetap sama. Tapi hati kita sudah berbeda. Karena di dalam hati kita sudah ada Yesus yang maha kuasa, Allah yang maha kekal itu menyertai kita. Persis seperti satu cerita yang saya baca, cerita beberapa abad yang lalu. Seorang bernama John yang tinggal di Skotlandia. John tinggal di kota kecil, dia harus bekerja di kota besar. Karena itu dia Senin pagi-pagi jalan kaki ke kota besar, Sabtu sore setelah kerja selesai dia jalan kaki pulang. Karena waktu itu tidak ada transportasi umum, dia harus jalan kaki berjam-jam dan melewati beberapa hutan. Nah, satu waktu saudara sekalian beredar gosip. Jadi orang mengatakan sekarang banyak gosip karena ada WA. Dulu nggak ada WA juga banyak gosip. Nah saudara sekalian beredar gosip ya, bahwa di dalam satu hutan ada tempat yang angker. Angkernya itu adalah ada perampok dan ada pembunuh di sana. Jadi dia harus melewati daerah itu. Satu Sabtu sore selesai kerja dia berjalan pulang. Nah pas sampai di tempat itu dia teringat ceritanya, gosipnya. Ini daerah angker, banyak perampok dan banyak pembunuh. Jadi dia jalan. Nah saudara, ketika dia berjalan, semakin jalan dia merasa ada orang mulai mengikuti dia. Ada suara langkah di belakang.
Semakin dia dengar semakin jelas ya. Saudara, kata pepatah, di antara berbagai strategi yang paling jitu adalah lari, saudara sekalian ya. Jadi dia ambil strategi, dia mulai setengah lari. Waktu dia mulai setengah lari, tiba-tiba jantungnya hampir berhenti karena dia mendengar orang memanggil namanya, John, berhenti. Saudara sekalian, waktu dia dengar John berhenti, dia dengar lebih jelas lagi, hatinya tenang. Kenapa? Karena ternyata yang memanggil itu adalah papanya. Loh, papa, kok papa ada di sini? Iya, papa juga dengar gosip. Ya, jadi papa tahu kamu berjalan pulang dan papa takut kamu diganggu. Maka papa khusus datang mendampingi kamu pulang. John mengatakan perjalanan yang menegangkan dan menakutkan ini menjadi perjalanan yang indah karena ada papa yang mendampingi dia. Saudara, seperti itulah perjalanan hidup kita. Bahaya tetap sama, penderitaan tetap sama, kesulitan tetap sama. Tapi hari ini Yesus sebagai Abi yang kekal berjanji menyertai kita, hadir di dalam kehidupan kita, menjadi sumber pertolongan kita. Karena itu ketika kita bersandar kepada Dia, Dia pasti buka jalan untuk kita. Kalau saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat seperti tidak ada jalan keluar, saudara sedang menghadapi masalah yang besar seperti tidak ada jalan keluar, jangan menyerah, jangan putus asa. Berserulah, Dia Bapa yang kekal, Dia mengasihi kita, Dia menyertai kita, Dia pasti buka jalan untuk saudara dan saya. Sebagai penutup saudara sekalian, kembali kepada masa Advent. Masa Advent berarti kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang kita siapkan di dalam hati? Kalau saudara pergi ke beberapa mal di Jakarta, sudah ada dekorasi-dekorasi. Saudara, saya teringat sekitar 30 tahun yang lalu waktu kami masih kuliah di Singapura, bulan Desember kami suka ke Orchard Road. Karena di sana banyak sekali hiasan-hiasan yang cantik, foto di sana. Sekarang tetap sama, cuma bedanya zaman 30 tahun yang lalu pertengahan Desember itu baru mulai dihias. Sekarang pertengahan Oktober sudah mulai dihias, saudara sekalian. Dan hiasannya sudah berbeda. Dulu setiap bangunan pasti ada ayat Alkitabnya. Sekarang, ya saya tidak tahu tahun ini, tahun lalu, sekarang cuma tinggal satu bangunan yang ada ayat Alkitabnya. Sisanya Natal tapi gambarnya Sinterklas. Ya, kemudian rusa, tidak ada Yesus Kristus di tengahnya. Nah, saudara sekalian, dunia begitu semarak menyambut Natal. Begitu mendekorasi untuk menyambut Natal. Apakah kita semarak menyambut Natal, menyambut Yesus Kristus? Apakah kita mendekorasi hati kita untuk menyambut Yesus Kristus? Mungkin Yesus ya sudah kita percaya ada di dalam hati kita. Tapi biarlah kita dekorasi supaya Yesus kembali menempatkan tempat utama di dalam hati kita. Menjadi Bapa yang mengendalikan hidup kita, yang memimpin kita. Mari kita tempatkan Yesus sebagai tempat yang paling utama di dalam hati kita. Kita dekorasi hati kita. Dan kita berjanji untuk setia mencari berkat kepada Yesus. Mengandalkan Kristus dan menjadi penyalur berkat kepada orang-orang sekitar. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan menolong kami, meneguhkan iman kami. Yesus datang sebagai Bapa yang kekal, menjadi sumber berkat kami, menjadi pemimpin, penuntun, dan pelindung kami. Ketika kami memasuki Advent, sambil menanti kedatangan Engkau yang kedua kali, kami mendekorasi hati kami, menata hati kami, supaya Kristus kembali bertahta menjadi yang paling utama. Dan kami mencari berkat, kami menjadi penyalur berkat. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.